Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara dua kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Karena menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan mana lawan dan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Kembangarum, Semarang Barat masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara 2 temannya, yaitu S 16 tahun, merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info. Hanya gambar-gambar yang muslimah macam gambarnya sama. Dari media sosial juga ya. Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa karena keluarganya masih ke keluarga. Kan Minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2024 pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam
minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama seperti ini kan, dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, satu itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita tidak belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 PKL 1, ini selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas, yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 PKL 1, ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang jenengan kunjung ke sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam, tapi kan sudah berangkat, tidak ketemu. Kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan pihak orang tua. Kemudian siswa yang seharusnya selamat secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Jadi sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Tiga wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa ini Pak mengonfirmasi. Belum itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau kita tidak tahu karena memang dari saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka itu sudah belum dari info hanya gambar-gambar ketemu, termasuk yang minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar krea di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar krea, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa-siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit ini
Yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini. Mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Mereka kita maklumi juga mereka sedang Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara dua kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Karena menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan mana lawan dan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampaklah nenek korban di Semarang masih ramai oleh para pelayat pada korban batu yang bersama yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara 2 temannya, yaitu S 16 tahun, merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah
ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa menghubungi sana karena keluarganya masih ke keluarga. kan minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2024 pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Nah, kita menerima info yang beredar juga sama seperti ini kan dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, satu itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 TKL 1, ini selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas, yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 TKL 1, ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang dengan kunjung di sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam, tapi kan sudah berangkat, tidak ketemu, hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan pihak orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Ya, sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa memang konfirmasi. Itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa, belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar kreak, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi
informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan, kita ketika dibawa ke rumah sakit, ini yang menolong justru dari kelompok lawannya, yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, kemudian sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini, mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Mereka kita maklumi juga mereka sedang Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara dua kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, empat tersangka meliputi Mikael 20 tahun, DP 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, Kapolres Tabos Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Karena menurut Kapolres Tabos Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan dan manakuan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GR ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekira pukul 1.50 Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban, Bangarum Semarang Barat, masih ramai oleh para pelayat pada siang. Korban merupakan anak yang tinggal di Semarang bersama nenek dan yang lain. Ayah korban di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan tembakan tersebut. Bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara 2 temannya, yaitu S 16 tahun, merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya
mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa menghubungi ke sana. Karena keluarganya masih ke keluarga. Minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2024 pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, 1 itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 TKL 1, ini selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas, yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 TKL 1, ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang jenengan kunjung ke sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam. Tapi kan sudah berangkat. Tidak ketemu. Hanya beberapa kerabatnya yang menunggu belum bertemu dengan dia orang tua. Dan siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Jadi sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Berarti informasi dari media bisa ini Pak memang konfirmasi belum tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya. Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi masih adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayamsari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan sebagai di peristiwa di Gayam Sari yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam kreak antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyidikan. Yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda.
geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Bukan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa-siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan, kita bawa ke rumah sakit. Ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini. Mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Mereka kita maklumi juga mereka sedang Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar dua kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO, senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, Kapolres Tabos Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Karena menurut Kapolres Tabos Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan mana lawan dan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Kembang Ngarum, Semarang Barat masih ramai pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang menjadi yang tewas. Temannya yaitu S 16 tahun,
siswa 11 jurusan teknik tenaga listrik, sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi belum? Belum, dari info Hanya gambar-gambar yang bisa gambarnya sama. Oh, dari media sosial juga ya. Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa menghubungi ke sana karena keluarganya masih ke keluarga. kan minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2024 pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, 1 itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 TKL 1, ini selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas, yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 TKL 1, ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang dengan kunjung ke sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam. Tapi kan sudah berangkat. Tidak ketemu. Hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah. Belum bertemu dengan dia orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Jadi sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Oh, berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa ini Pak memang konfirmasi. Belum itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi belum? Belum, dari info Hanya gambar-gambar yang bisa gambarnya sama. Dari media sosial juga ya. Jadi kami belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa
tawuran antar krea, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya, tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. Ulangi, 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan, ketika dibawa ke rumah sakit, ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini. Mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Kita maklumi juga mereka sedang Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara 2 kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang diakui polisi. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang menjelaskan peran dari DP. Karena menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan mana lawan dan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi main di media sosial. Pengunggah pertama yaitu akun dan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Tanto masih enggan memberikan keterangan terkait Tribun Jawa korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak di Kembangarum Semarang masih ramai oleh layat. Korban merupakan anak piatu yang tinggal nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya wakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah.
Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO, merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu, sementara 2 temannya yaitu 16 tahun merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban ada 1 orang, sementara 2 lainnya alami luka. Korban meninggalnya adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S dengan luka tembak di tangan. Selamat di Ke keluarga tidak mendapatkan semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? belum dari info Hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa menghubungi karena keluarganya masih ke keluarga. Minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2024 pukul 17-an. Kejadiannya itu minggu ini hari. Menerima info yang dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, 1 Gama Rizky Nanta, STM 2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Resminya yang kedua ada Satria ini selamat, mbak di tangan. Ini gambar mas? Ya. Yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 3 1 ini selamat dengan luka. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang jenengan kunjung ke sana itu langsung dikebumikan di Sragen oleh pihak itu sudah tadi, tapi kan sudah berangkat, tidak ketemu, hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan pihak orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Oke. Sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Oh, berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa ini Pak mengonfirmasi. Belum itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Pada dari keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua ke Sragen. Semua sudah ke Sragen seluruh kelas. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi masih gitu? Gambar-gambar yang
peristiwa pelajaran gambarnya sama. Oh, dari media sosial juga ya? Saya belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin menangani atau tidaknya ada 3 tawuran antar krea terjadi di Kecamatan Gayam Semarang Utara, Semarang Barat. Nah, 3 ini yang kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Peristiwa di Gayam kedua yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar krea, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya, tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. Ulangi, 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, Roja dan Tanggul Pojok. Ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa-siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan kita ketika di sakit ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini. Mereka tidak ekspos lagi. Mereka kita maklum juga mereka sedang Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara 2 kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis satu anggota gangster DP tewas GRO menyerahkan senjata. Kedua dengan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, sempat kebingungan menjelaskan karena berbos Semarang, Kombes Irwan Anwar cukup kebingungan mana kawan mengarahkan untuk DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Itu terjadi pada hari Minggu, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Kembangarum, Semarang Barat masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut.
namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang menjadi salah satu korban yang tewas. Yaitu S 16 tahun, merupakan siswa jurusan teknik tenaga, sementara korban luka A tahun merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga. Staf kesiswaan SMK Nanang Agus dan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal dasar, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, korban lainnya berinisial dengan luka, sementara A luka tembak di bagian keluarga tidak mendapun karena sudah ke Sragen ya. Adanya luka tadi belum. Gambar-gambar yang gambarnya sama. Dari media termasuk yang kita juga bisa Ke keluarga. November 2012-an. Malam Minggu dini hari. info yang dari media, ada siswa yang dan itu ada satu Rizky STM meninggal. Kita tidak, yaitu 4 di rumah sakit yang Rian Elmat dengan ini dan satu siswanya langsung diserahkan tapi kan sudah berangkat tidak ketemu hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan pihak orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Oke. Sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Oh, berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa ini Pak memang mengonfirmasi. Belum itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak tahu karena memang dari saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah
ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info Hanya yang gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. berseliweran. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu. Kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di Tigamsari, Semarang Utara, dan Barat. Nah, dalam ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa, dan kita tetapkan sebagai tersangka. Peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan tersangka. Ada peristiwa tawuran antar kreak antar geng ini. Kemudian di utara itu ada korban, sementara belum dinyelidikan. Peristiwa yang ketiga yang terjadi itu kita melakukan pemeriksaan 12 tersangka. 12 terlibat, 4 diantara sebagai tersangka. Mereka dari Koja dan nah, korban ini kebetulan dari job. Kedua ini melakukan tawuran, anggota polisi kemudian menyata anggota polisi, informasinya dilakukan tindakan tegas. Penanganan ini saat ini dalami siapa yang Pak, kalau yang tertembak ya, yang punya tidak satu catatan bawa ke rumah sakit. Yang menolong justru dari kelompok lawannya, dari kelompok satu, kemudian kita ini yang membawa. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok saudara juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini. Mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Kita maklumi juga mereka sedang. Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara 2 kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Peristiwa ini, Kapolres Tabos Semarang menjelaskan DP. Karena Tabos Semarang, Kombes kelompok tersebut cukup kebingungan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Panto, masih enggan memberikan ke kasus ini. Tribun Jateng juga rumah nenek korban, tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang.
Tampak rumah nenek korban di Kembangarum, Semarang Barat masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara 2 temannya yaitu S 16 tahun merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A 17 tahun merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info Hanya gambar-gambar yang berseliweran macam gambarnya sama. Dari media sosial juga ya. Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa menghubungi ke sana karena keluarganya masih ke keluarga. Minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2024 pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama seperti ini kan, dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, 1 itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita tidak belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 TKL 1, ini selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas, yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 TKL 1, ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang dengan kunjung ke sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam, tapi kan sudah berangkat, tidak ketemu, hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan dia orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Jadi sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh.
Berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa ini Pak memang mengonfirmasi. Belum itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info Hanya yang gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar kreak, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit ini. Yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, kemudian sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini, mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Mereka kita maklumi juga mereka sedang Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara 2 kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO, malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Karena menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan mana lawan dan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi.
Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Kembangarum, Semarang Barat masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara 2 temannya yaitu S 16 tahun merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A 17 tahun merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya. Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa karena keluarganya masih ke keluarga. Minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2024 pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama seperti ini kan, dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, 1 itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 TKL 1 selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 TKL 1 ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang dengan kunjung di sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam. Tapi kan sudah berangkat. Tidak ketemu. Hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah. Belum bertemu dengan dia orang tua.
Kemudian siswa yang statusnya selamat ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Oke. Ya, sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 24, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Oh, berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa Ya, ini Pak emang konfirmasi. Belum itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari pada saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info Hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Oh, dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar kreak, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum di proses penyidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. Ulangi, 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa-siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan, kita ketika dibawa ke rumah sakit ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini, mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Mereka kita maklumi juga mereka sedang Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara 2 kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO, malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, Kapolres Tabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP.
Karena menurut Polrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan mana lawan dan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Kembangarum, Semarang Barat masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirim ke rumah duka, tetapi belum memberi kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara 2 temannya, yaitu S 16 tahun, merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran macam gambarnya sama. Dari media sosial juga ya. Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita karena keluarganya Minggu sore 24 November 24 pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama seperti ini kan, dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, 1 itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 TKL 1, ini selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas, yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 TKL 1, ini selamat dengan luka di dada.
siswa yang seharusnya meninggal dunia yang dengan kunjung ke sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam, tapi kan sudah berangkat, tidak ketemu, hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan pihak orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadian. Oke. Sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Oh, berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa ini Pak memang konfirmasi. Belum itu apakah polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Juga tidak bisa menyebut itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari saat keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya? Belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar kreak, antar geng ini, antar gangster. Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan, kita ketika dibawa ke rumah sakit, yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini. Mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Kita maklumi juga mereka sedang Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara 2 kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian.
Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang kenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, Kapolres Tabos Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Karena menurut Kapolres Tabos Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan mana lawan dan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekira pukul 1.58 barat. Korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Tarum Semarang Barat masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan tersebut, namun belum bisa memberikan karena masih kebingungan kondisi berkabung. Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Negeri 4 Semarang, Riswantini, masih soal penyebab korban. Pihaknya telah mengirim duka, tetapi belum memberikan pemberitahuan kepada informasi yang diperoleh. Ada 3 kejadian diduga penembak. Seperti tadi sudah kami sebutkan, yang merupakan siswa jurusan teknik mesin SMK Negeri 4 Semarang menjadi salah satu. Sementara 16 tahun, siswa 11 jurusan teknik, sementara korban luka 17 siswa jurusan teknik listrik. SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus, dan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian sementara mengalami adalah GRO, lainnya berinisial dengan alamat di ke Sragen. Ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Informasi adanya luka-luka tadi Belum.
Ini sama. Media. Yang ketemu di rumah saya itu 24 kejadian malam Di hari. itu yang berikutnya dari pihak siswa dan sama anaknya klien sisanya meninggal belum yang kedua itu luka tembak di tangan. Ini gambar mas Ya. yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 dikali 1 ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang dengan kunjung di sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam, tapi kan sudah berangkat, tidak ketemu, hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan dia orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadian. Jadi sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 24, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa ini Pak memang mengonfirmasi. Belum itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar kreak, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Karyadi. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini, mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Mereka kita maklum juga mereka sedang
Anggota kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 tahun yang ditembak Aibda Robik Zainuddin 38 tahun, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antara dua kelompok gangster yang bertikai, di mana ini menjadi dalil polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota kepolisian. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Mikael, 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, salah satu anggota gangster DP yang tidak mengenali korban tewas GRO, malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Karena menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar di TKP kelompok tersebut cukup kebingungan mana lawan dan mana kawan. Lebih lanjut, ia mengarahkan untuk mendengarkan sendiri keterangan DP tersebut. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Kembangarum, Semarang Barat masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara 2 temannya, yaitu S 16 tahun, merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelasan teknik tenaga listrik. Staf Kesiswaan Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info. Dari media sosial juga ya. Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa karena keluarganya masih ke keluarga. Minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2017-an. Kan kejadiannya itu malam
minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama seperti ini kan, dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, satu itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita tidak belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 TKL 1, ini selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas, yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 TKL 1, ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang jenengan kunjung ke sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam, tapi kan sudah berangkat, tidak ketemu, hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan pihak orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Jadi sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa mengonfirmasi. Itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa, belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari pada saat ke keluarga mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang Minggu dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa